Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba bahas bagaimana cara membuat garis dari koordinat dan dari arah serta jarak ya. Oke, kita pertama buat garis berdasarkan koordinat. Jadi di sini saya punya 4 titik. A, B, C, dan satu lagi ini saya masih salah. Sorry, saya perbaiki dulu. D, oke. Ada 4 titik A, B, C, D, di mana titik A itu mempunyai koordinat 0,0. Lalu B itu 2,0, C itu 2,2, dan D itu 0,2. Ini konstanta yang di depan ini adalah X ya. Jadi A itu X-nya 0, Y-nya 0. Lalu B itu X-nya 2, Y-nya 0. Dan begitu selanjutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita panggil ini bisa menggunakan polyline dan bisa menggunakan line. Jadi kita pakai polyline dulu ya. Polyline itu perintahnya PL. Nah, itu polyline muncul di command bar. Nah, yang perlu diperhatikan itu ketika kita panggil itu dia akan menanyakan specify start point. Artinya kita ditanyakan di posisi mana kita akan membuat titik awal ya, titik awal garis tersebut akan dibuat. Nah, kita coba dari A ke B, kemudian dari B ke C, C ke D, D kembali ke A. Nah, kita lihat. Titik A itu 0,0. Artinya kita masukkan angka 0, X-nya duluan, kemudian koma. Bukan titik, koma ya. 0,0. Artinya X0, Y0. Seharusnya ketika saya enter itu dia akan muncul di titik A ini, silang A. Kita klik, kita enter. Nah, maka dia mulai dari titik A. Selanjutnya, dia akan bertanya specify next point, artinya titik kedua. Titik kedua nyatakan X dulu, lalu Y. Kita masukkan 2,0, artinya nanti dia akan membuat titik ke arah sini, berhenti di titik B. Ya. Kita coba 2,0. Oke. Selanjutnya C. C ini punya koordinat 2,2. Kita masukkan 2,2. Oke, selanjutnya D 0,2. X 0, Y-nya 2. Oke, lalu kembali ke titik awal 0,0. Maka jadilah garis yang kita bentuk dari koordinat. Oke, gitu ya. Selanjutnya bagaimana jika kita akan memasukkan angka maaf, kita akan memasukkan garis berdasarkan jarak dan arah. Kita perhatikan ya. Kalau kita membuat dari A ke B, maka secara survei pemetaan atau geodesi itu azimutnya itu dari A ke B itu adalah 90 derajat ya. Nah, jangan lupa kita harus rubah settingnya. Kita rubah setting seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Itu ada di drawing utilities. Ini drawing setting. Oh, maaf. Drawing utilities. Units. Arah arah sudut kita buat clockwise. Lalu base angle-nya karena standar dia adalah east, kita rubah ke north. Agar besar nilai sudut 0 derajatnya itu ke arah utara. Oke. Ya, kita coba ya. Untuk melakukan perintah ini adalah yang kita masukkan itu adalah shift add itu panjang, kemudian add panjang lalu lebih kecil. Nah, saya ketik dulu ya. Sini kita panggil notepad. Jadi kalau kita mau buat panjang garisnya itu adalah 2 meter, 2 meter dengan arah 90 derajat, maka kita akan masukkan perintahnya itu adalah ini. Add 20 lebih kecil 90. Nah, ini artinya
kita membuat garis dengan panjang 20 dan sudut azimut yang terbentuk adalah 90 derajat. Ya, kita coba. Nih, dari A ke B ini azimutnya 90 ya. Kita coba, kita panggil lagi polyline PL. Nah, tetap kita akan ditanyakan di mana titik awalnya. Titik awalnya kita masukkan 0,0. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi kita masukkan berdasarkan koordinat, sekarang kita masukkan berdasarkan jarak dan sudut. Jaraknya dari A ke B itu adalah 2. Ya. Maka kita masukkan 2. Ini lihat di komen bar di bawah ini, di bawah sini, ini 2 lebih kecil 90. Nah, ya. Lalu bagaimana kalau dari B ke C? B ke C azimutnya berapa? 0 derajat ya. 0 derajat, maka kita masukkan 2 lebih kecil 0. Nah, gitu. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Dari C ke D itu berapa sudutnya? 270 derajat. 270 lebih kecil. Maaf, kebalik. 2 lebih kecil dengan sudut 270 derajat. Gitu. Lalu kembali ke titik A, dari D ke A itu sudut azimutnya adalah 180 derajat. Kita masukkan 2 lebih kecil atau dengan sudut artinya 180 derajat. Nah, terbentuk dia. Nah. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan kita sudutnya dari titik B ini kita membuat sudut dengan besar azimutnya 125 derajat 25 menit 25 detik gitu misalkan ya. Kalau 125 derajat dari titik B itu kan arahnya ke sini berarti ya. Nah, ini ke sini ya. Ke sini ya. Oke, kita buat PL kemudian titik awal ya, titik awal. Ini kira-kira nanti arahnya ke sini. Maka apa yang kita masukkan pertama adalah add panjangnya dulu 2, artinya add itu adalah panjang dengan sudut itu tanda kurung buka ya. 125. Nah, derajat itu lambangnya apa? Derajat itu lambangnya D. Ini. Besar atau kecil nggak apa-apa. 125 derajat itu D. Ini perhatikan di sini. Ini ada D ya, D. 25 menit itu tanda kutip 1. Kemudian 25 detik itu kutip 2. Nah, seperti ini. Jadi ini perhatikan lambangnya. Panjang 2 dengan sudut azimut 125 derajat, 25 menit, 25 detik. Kita enter. Nah, dia mengarah ke sudut 125 derajat, 25 menit, 25 detik. Kira-kira demikian. Kita buktikan ya. Kita benar nggak ini 125 derajat, 25 menit, 25 detik. Kita buktikan dengan yang kemarin kita list. Nah, ini polyline. Oh, maaf kalau polyline tidak ada. Tidak ada sudut ya. Kalau line bisa. Oke, kita coba, kita ulang ya. Kita pakainya line. L, kemudian kita mulai dari sini dengan perintah yang sama. Panjang 2 dengan sudut 125 derajat, 25 menit, 25 detik. Oke. Nah, ini. Benar nggak nih azimutnya segitu? Kita coba lihat list LI. Terbukti 125 derajat, 25 menit, 25 detik. Lalu kalau kita lihat dari annotate, kemudian dimension, angular, ini masih bisa ya. Karena di bawah 180 kita masih bisa pakai ini. Dia 125 derajat. Tapi settingannya belum saya rubah ke
derajat menit detik. Kita rubah dulu. Nah, ini degree minute second. Nah, terbukti ya, dia 125 derajat, 25 menit, 25 detik. Kira-kira begitu. Oke. Kita bukti satu lagi, yang ini harusnya 90 derajat. Kita coba, 90 derajat. Ini dengan ini, 90 derajat ya. Oke, demikian kira-kira sedikit sharing dari saya. Nanti kita buat lagi sharing selanjutnya. Mudah-mudahan konten yang sebentar ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.